Keberadaan pinjol ilegal bikin masyarakat cemas karena banyak yang terjebak hutang dan diteror oleh debt collector. Pasalnya, pinjol ilegal itu seperti serigala berbulu domba. Mereka menawarkan yang manis-manis di depan, limit besar dengan pengajuan pinjaman yang cepat yang langsung masuk ke rekening. Jauh lebih cepat dibandingkan pinjaman bank, bahkan pinjol legal. Walaupun begitu, mereka itu serigala. Mereka menawarkan pinjaman cepat cair, tapi dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga kita sebagai peminjam itu terpaksa untuk mendabelkan hutang kita dalam tempo yang singkat. Dan ini buat kita terjebak dalam hutang yang semakin dalam dan nggak bisa keluar. Dan pemerintah sebenarnya udah berupaya untuk menghapus pinjol ilegal, tapi mereka seperti gulma. Mati satu, tumbuh 1000. Dan hal ini semakin diperparah karena penawaran pinjol ilegal itu dilakukan via sarana komunikasi personal seperti telepon, WhatsApp, dan juga SMS. Dan ini susah untuk dideteksi. Dan pemerintah sebenarnya juga udah bekerja sama dengan beberapa pinjol untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Daftarnya ada 100 dan kita bisa lihat di daftar berikut. Limit pinjamannya relatif tinggi dengan bunga pinjaman yang rendah dan SOP yang jelas. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita agar tidak terjebak dalam hutang dan tidak diteror oleh debt collector. Dan kalau kamu butuh rekomendasi pinjol legal, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi serta rekomendasi pinjaman online terbaik dan terpercaya yang tentunya sudah resmi OJK. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu pinjaman legal yang namanya EasyCash. Aku udah pakai dari tahun 2022 dan dapat limit pertama 11 juta rupiah. Dan pada video kali ini aku akan kasih tutorial cara pinjam dan cara bayar cicilan dari EasyCash. Buat kamu yang belum download, link downloadnya sudah ada di deskripsi. Dan kita mulai dari bayar cicilan terlebih dahulu. Layar handphoneku ada di samping sini. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi EasyCash. Aku punya cicilan atau tagihan itu 5.328.000 dan akan jatuh tempo di 25 Agustus 2024. Dan sebelum limitnya terbuka lagi, limitku yang 65 juta, aku harus bayar cicilan terlebih dahulu supaya limitnya bisa dipakai lagi. Itu adalah aturan dari EasyCash supaya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu kita klik bayar. Dan berikutnya, aku punya beberapa pinjaman dengan detail 1.184.000, 592.000, dan begitu seterusnya. Aku akan bayar cicilan yang paling dekat, yaitu yang 1.184.000 dan 592.000, total 1.776.000. Lalu kita klik bayar sekarang. Kemudian ada beberapa pilihan bank untuk pelunasan seperti BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri. Dan kalau kita tidak punya rekening bank, kita bisa transfer via Alfamart, OVO, ataupun ShopeePay. Dan EasyCash aku rekomendasikan karena kita bisa ambil pinjaman tanpa rekening bank. Nanti aku akan tunjukkan videonya, jadi pastikan kalian nonton terus videonya sampai habis. Dan berikutnya aku akan lakukan pelunasan via BCA. Dan kita bisa lihat, aku udah bayar tagihan 1.776.000 dan limit pinjaman telah diaktifkan kembali, tinggal satu langkah lagi untuk cairkan dananya. Ada beberapa note yang perlu kita baca, bahwa pastikan kode virtual account sama dengan aplikasi, dan kalau misalkan tidak dikonfirmasi dalam 30 menit, langsung hubungi CS EasyCash, layarnya ada di sini. Lalu berikutnya, kalau misalkan kita udah bayar cicilan dari pinjaman EasyCash, kita bisa ambil pinjaman kembali. Dan aku pengen tunjukkan bahwa aku punya limit itu 60 juta dan sekarang masih bisa dipakai 42 juta. Dan cara untuk ambil pinjamannya itu cukup gampang. Kita kembali ke halaman awal dan kita bisa lihat aku punya pinjaman mulai dari 600.000 sampai 42 juta. Dan kita bisa klik untuk mendapatkan limit lebih tinggi. Di sini ada beberapa cara untuk kita dapatkan limit lebih tinggi seperti upload email, kartu kredit, NPWP, BPJS, dan lain-lain. Dan aku pribadi bisa kalian lihat bahwa aku tidak upload data apapun dan tetap dapat limit pinjaman yang sangat tinggi dari aplikasi EasyCash. Jadi aku adalah pengguna lama dari aplikasi EasyCash dan ini bisa jadi pinjaman untuk jangka panjang. Lalu kalau misalkan udah jelas, langsung aja kita coba eksplorasi cicilan dari aplikasi EasyCash. Caranya cukup mudah, kita mulai dari yang pertama, pinjaman 42 juta, periode 9 bulan, jumlah diterima 42 juta, dan tidak ada admin sama sekali.
Kita perlu cicil 7.224.000 mulai bulan depan sampai 9 bulan ke depan. Lalu berikutnya kita bisa lihat detailnya sebagai berikut, di mana aku punya jumlah pencairan 42 juta dan untuk pengguna pertama, aku pengen kasih tahu bahwa aku untuk pinjaman pertama dan kedua kena admin 10%. Oleh karena itu, biasanya untuk pinjaman pertama dan kedua, aku rekomendasikan untuk ambil pinjaman kecil terlebih dahulu, supaya nanti kita bangun histori kredit dengan Easy Cash, dan ketika limit pinjaman kita meningkat, kita bisa ambil pinjaman yang lebih besar tanpa potongan admin. Kalau udah jelas, semoga ini bisa bantu kalian. Berikutnya, untuk pinjaman 42 juta, tempo 6 bulan, terima full cair rekening, dan kita perlu cicil 9.576.000. Sama juga detailnya kita bisa lihat, aku terima full cair rekening dan tadi ada admin untuk pinjaman pertama dan pinjaman kedua berdasarkan pengalamanku. Lalu untuk pinjaman 42 juta, tempo 3 bulan tanpa admin dan kita terima full cair rekening, cicilannya 16.576.000. Dan kita bisa lihat tidak ada admin dan kalau misalkan kita udah jelas, coba kita cek untuk pinjaman-pinjaman lainnya. Lalu untuk pinjaman 35 juta, tempo 9 bulan, kita cicilannya 6.020.000. Pinjaman 35 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 7.980.000. Pinjaman 35 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 13.813.000. Dan pinjaman 28 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 4.816.000. Pinjaman 28 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 6.384.000. Dan pinjaman 28 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 11.050.000. Lalu kita ubah lagi untuk nominal pinjaman jadi 21 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 3.612.000. Pinjaman 21 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 4.788.000. Dan pinjaman 21 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 8.288.000. Kita bisa ubah-ubah terus, misalkan kayak gini, pinjaman 14 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 2.408.000. Pinjaman 14 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 3.192.000. Dan pinjaman 14 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 5.525.000. Dan terakhir, kita akan explore untuk pinjaman 7 juta. Tempo 9 bulan, cicilannya 1.204.000. Tempo 6 bulan, cicilannya 1.596.000. Dan tempo 3 bulan, cicilannya 2.762.000. Dan berdasarkan pengalamanku serta kalkulasi tadi, aku dapat tekan dalam Excel, aku menemukan bahwa pinjaman itu full cair rekening tanpa potongan admin sama sekali dalam kasusku, dan aku bisa hitung bahwa cicilannya setara untuk 6%, tempo 9, 6, dan 3 bulan itu sama, bunga 6%. Dan kalau kamu udah mengetahui berapa cicilan kamu serta berapa bunganya, mungkin boleh komen di bawah sebagai bahan referensi untuk yang nonton video ini, kamu yang pengguna pertama dapatnya bunga berapa sih? Lalu kalau kamu udah menceritakan pengalaman kamu, langsung aja kita masuk ke step berikutnya, pencairan pinjaman. Untuk pencairan pinjaman, pilihan banknya itu banyak banget, BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI, serta banyak bank lainnya. Dan kalau kita nggak punya rekening, kita bisa cairkan ke akun GoPay. Pilih ini jika tidak ada rekening bank. Lalu aku cairkan pada kesempatan ini 1.500.000 dengan cicilan 592.000 tempo 3 bulan dan akan langsung masuk ke rekening GoPay. Kita bisa lihat persetujuan dalam proses, hasil diperkirakan dalam 30 detik, dan kemudian dalam waktu kurang dari 1 menit, aku terima notifikasi dari GoPay, uang 1.500.000 telah masuk ke rekening ataupun dompet GoPay. Oke, itulah dia rekomendasi pinjaman online resmi OJK yang memberikan limit cukup bagus untuk aku pribadi. Aku dapat limit 60 juta dari limit maksimal yang diberikan oleh aplikasi itu 80 juta. Dan mungkin nanti sharing pemakaian, Easy Cash akan mempercayakan limit yang lebih besar kepada channel Android One. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Dave Ramsey. Don't buy things you can afford with money you don't have to impress people you don't like. Intinya, jangan pakai hutang untuk beli barang-barang yang tidak berguna. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!